Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam persekutuan doa Prapaskah yang ke-7 di masa Paskah tahun 2021 ini. Dan pada persekutuan doa Prapaskah ke-7 ini, sekaligus kita juga akan melakukan pengujian diri untuk menerima undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus Jumat Agung hari Jumat tanggal 2 April 2021. Dan dalam perjamuan kudus ini dilayankan secara online atau daring. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang telah menerima roti dan anggur perjamuan kudus, dipersilahkan untuk dipersiapkan ketika ibadah online Jumat Agung dan perjamuan kudus hari Jumat tanggal 2 April 2021. Yang akan tayang perdana mulai jam 7 pagi. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk masuki persekutuan doa ini, mari kita masuk dalam saat hening saya hantarkan. Dalam keheningan ini mari kita mengaku dalam hati demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang penuh dengan setia, menyertai dan memelihara apa yang sudah diciptakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun kita dalam mengawali persekutuan doa ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Kita akan menerima pewartaan firman Tuhan melandasi dalam kita melakukan pengujian diri pada saat ini. Namun lebih dulu mari kita berdoa mohon bimbingan tuntunan Roh Kudus saya layankan. Tuhan Allah Bapa di sorga,
Kami bersyukur senantiasa dalam penyertaan dan berkat-Mu. Dan kini tiba saatnya kami masuki persekutuan doa Prapaskah ke-7 dan sekaligus juga kami melakukan pengujian diri untuk menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Jumat Agung hari Jumat tanggal 2 April 2021. Untuk itu Tuhan, supaya kami dilayakkan dan pantas menerima undangan-Mu, menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kami terlebih dulu hendak mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah dengan firman-Mu itu, kami beroleh kekuatan dan kesanggupan untuk menyambut undangan Tuhan, dan benar-benar kami layak menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Roh Tuhan senantiasa menuntun kami, menerangi hati kami, dan menguasai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan melandasi dalam pengujian diri saat ini, terambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-23, ayat 44 sampai dengan 49. Dan nanti ayat nas pada ayat 46. Saya bacakan Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saya mengulas pada ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai tema renungan dalam persekutuan doa Prapaskah ke-7 dan pengujian diri saat ini adalah kuserahkan nyawaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuserahkan nyawaku kepadamu, ya Bapa. Inilah kalimat terakhir yang diserukan dengan nyaring oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya diucapkan saat ia tergantung di kayu salib. Kematian Kristus dijelaskan melalui seruan nyaring yang keluar dari mulutnya saat
dia melepaskan nyawanya. Sebelumnya, Kristus juga berseru dengan suara nyaring saat ia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebagaimana diceritakan dalam Matius dan Markus, dan sepertinya di sini pun ia berseru dengan suara nyaring. Sesungguhnya ia bisa saja tidak dengan berseru, karena Bapa pasti mendengar suaranya. Tetapi ia sengaja berseru dengan nyaring untuk menunjukkan kesungguhannya, supaya orang-orang memperhatikan bahwa sesungguhnya dirinya adalah Mesias yang diutus oleh Bapanya. Untuk itulah ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memakai kata-kata Bapa leluhurnya, yaitu yang disampaikan, diungkapkan oleh Raja Daud. Seperti dalam Mazmur 31 ayat 6. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan atau memakai kata-kata leluhurnya itu? Ini hendak menunjukkan bahwa Roh Kristuslah yang telah disaksikan oleh para nabi sejak zaman Perjanjian Lama, dan bahwa ia telah datang untuk menggenapi firman yang telah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama, dan itu terbukti ketika zaman Tuhan Yesus, zaman Perjanjian Baru. Ini membuktikan sekali lagi, sabda Tuhan itu dulu dan sekarang itu adalah sama. Nubuatan tentang Kristus tidak berhenti, tetapi digenapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus menghadapi kematiannya dengan menyerukan firman Allah. Ia mengajari kita untuk selalu mengingat akan firman Allah manakala kita menghadapi kesulitan, pergumulan, beban berat, bahkan keputusasaan karena sakit penyakit tidak sembuh, karena anak-anak yang belum mendapatkan pasangan hidup, atau juga hal-hal yang lainnya yang membuat hidup kita tertekan, bisnis gagal, usaha berantakan. Ingat, jangan sampai melupakan firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus memberikan teladan. Ketika ia dalam kesesakan, ketika ia di dalam kondisi penderitaan yang begitu dalam, ia tetap mengingat firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah pula yang harus kita teladan dari Tuhan Yesus. Yaitu ia mengajari kita untuk selalu mengingat firman Tuhan saat menghadapi kesulitan-kesulitan, bahkan ketika kita menghadapi kematian. Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebelumnya saat ia mengeluh karena ditinggalkan, ia berseru dengan sebutan Eli, Eli,
lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi pada akhir seruannya, ia menyebut Bapa. Untuk menunjukkan bahwa penderitaan jiwanya yang mengerikan itu, ia jalani sebagai tugas yang mulia, tugas yang harus diemban dengan taat, dengan setia yang diberikan oleh Bapanya di surga. Untuk itulah maka Tuhan Yesus manggil Allah sebagai Bapa. Dengan sebutan Bapa, ia menempatkan dirinya sebagai anak Allah. Dan ia melakukan bagi kita dengan memanggil Allah sebagai Bapa, supaya melalui dia, melalui Yesus Kristus, kita yang dapat anugerah ini beroleh sebutan sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Semua itu karena siapa? Karena Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus Kristus sengaja memakai kalimat itu untuk menunjukkan perannya sebagai perantara. Sebagai jalan penghubung antara manusia yang berdosa dengan Bapa di surga. Ia hendak menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah bagi kita, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Itulah Yesus Kristus. Seperti dalam Ibrani 9 ayat 14. Yesus adalah imam dan sekaligus korban persembahan itu. Maka jiwa kita yang semestinya berada di bawah hukuman, dan jiwa kita yang harusnya dijadikan tebusan untuk melepaskan pengumuman itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, harga mahal harus dibayarkan ke tangan Allah sebagai pihak yang dirugikan oleh pelanggaran dosa yang kita lakukan. Justru yang membayar lunas Allah Bapa sendiri, bukan kita yang membayar melunasinya. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin kita bisa melunasi dosa yang telah kita perbuat. Menjadi bersih, menjadi suci. Tidak mungkin kita lakukan. Semua itu Allah di dalam Kristus. Itulah sebagai korban penebusan. Dan itu sebagai harta yang termahal. Melebihi emas dan perak. Maka ini satu hal yang pantas dan harus kita agungkan dan muliakan. Sekali lagi, dialah yang telah membayar lunas semuanya itu kepada Allah. Kita yang semula terputus, kita yang semula ada seteru Allah, kita telah terhubung kembali dengan Allah karena Yesus Kristus. Darahnya membasuh, menyucikan dosa kita, dan kita pun bersih. Maka kita tidak lagi punya hutang. Hutang kita telah dibayar lunas oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus.
Dengan kalimat itu, ia pun mempersembahkan korban seolah-olah ia mengulurkan tangannya ke atas kepala korban itu dan menyerahkannya. Aku meletakkannya, membayarkannya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Terimalah nyawaku dan jiwaku sebagai ganti nyawa dan jiwa para pendosa yang kutebus melalui kematianku. Itu kalimat yang kalau dijabarkan dari kata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kristus mengungkapkan kerelaannya untuk mempersembahkan nyawanya sendiri seperti yang ditunjukkannya pertama kali ketika hal itu diajukan kepadanya. Dalam Ibrani 10 ayat 9 dan 10. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu yang olehnya kita dikuduskan. Luar biasa kasih Allah atas hidup kita. Yesus memperlihatkan bagaimana ia bersandar kepada Allah untuk dibangkitkan kembali olehnya. Melalui penyatuan kembali jiwa dan raganya, dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya untuk diterima di Taman Firdaus. Dan dikembalikan lagi pada hari yang ketiga, yang kita kemudian akan merayakan Paskah, kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus. Melalui itu semua, Yesus melihatkan bahwa dia benar-benar memiliki sebuah tubuh jasmani dan juga jiwa yang terpisah dari tubuh manusiawinya. Demikianlah ia menyerahkan jiwanya itu ke dalam tangan Bapanya, di bawah perlindungannya untuk beristirahat, dalam pengharapan bahwa jiwanya tidak akan dibiarkan terus di dalam dunia orang mati saat terpisah dari tubuhnya. Yesus telah memberi contoh dengan menerapkan kata-kata Daud itu untuk menunjukkan maksud kematian para orang kudus yang menyucikan kata-kata tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya. Saat ajal mendekat, jiwa kitalah yang harus lebih diperhatikan dan hal terbaik yang dapat kita lakukan bagi jiwa kita adalah menyerahkannya ke dalam tangan Allah sebagai Sang Bapa untuk dikuduskan dan dikuasai oleh roh dan kasih karunia-Nya. Dan nanti saat ajal kita datang, kita harus menyerahkan jiwa kita ke dalam tangannya untuk disempurnakan di dalam kekudusan dan dalam tangannya untuk beroleh kebahagiaan. Kita harus menunjukkan kerelaan hati untuk apabila suatu saat Tuhan memanggil kita untuk kembali dalam pangkuannya. Dan percaya dengan sungguh-sungguh akan kehidupan setelah kematian. Serta menginginkan kehidupan itu dengan berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diingatkan, dalam situasi sesulit apapun, jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Kita harus terus berseru dan berseru kepada Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika kita mengalami pergumulan berat sekalipun. Nah, Bapak Ibu,
kita mendapat undangan untuk hadir dalam perjamuan kudus. Meskipun perjamuan kudus hari Jumat Agung dilayankan secara online, secara daring, mari kita tetap sambut dengan rasa hormat, rasa syukur, dan kerendahan hati. Karena di situ kita akan menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Dan itu juga merupakan firman Allah. Karena Kristus adalah firman Allah yang hidup. Yang kemudian kita bisa nikmati, kita resapi. Dan biarlah itu kemudian ada dalam diri kita. Yang kemudian boleh menguasai hidup kita. Maka undangan Tuhan ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita abaikan. Mari kita sambut dengan sukacita, dengan rasa syukur. Supaya apa? Dengan perjamuan kudus ini, kita juga menerima firman Tuhan. Maka kita akan dimampukan, diberi kekuatan ketika kita melewati setiap pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita didera oleh sakit penyakit yang sampai saat ini belum sembuh. Namun jangan putus asa, jangan menyerah. Bahwa sesungguhnya Tuhan setia dan hadir menyertai kita. Memang Tuhan tidak memberikan, tidak berjanji memberikan langit selalu biru, selalu indah. Tapi kadang juga ada mendung, ada badai. Ketika kita berjalan pun juga tersandung oleh batu dan juga bahkan jatuh terpeleset. Tetapi bersyukurlah kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Firman Tuhan terus hidup dalam hidup kita. Maka kita akan diberi kekuatan. Sehingga kita akan menjadi pemenang. Boleh melewati setiap pergumulan itu. Seperti Kristus. Yang meskipun dalam Jumat Agung kita kenal Yesus mati. Tapi tidak selamanya. Nyatanya Kristus pun bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu menunjukkan kemenangannya. Kristus berkuasa atas maut. Maka berbahagia kita yang telah percaya pada Yesus Kristus. Kita pun boleh menikmati sebagai orang-orang pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Nanti selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara terkait dengan undangan Tuhan dalam perjamuan kudus hari Jumat tanggal 2 April 2021. Saat hening saya hantarkan. Saat ini cukup. Bagaimana Bapak Ibu? Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, saudaraku, atas undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang mendatang. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya yakin akan menerima, menyambut dengan sukacita. Karena dengan menerima itu kita akan merasakan disegarkan. Diberi kekuatan, tidak hanya tubuh kita, tapi juga jiwa dan roh kita. Sehingga kita akan dimampukan melewati perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pengajaran-Mu saat ini mengingatkan kami, supaya ketika kami dalam situasi sesulit apapun, supaya kami tidak melupakan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sesungguhnya adalah kekuatan yang mampu memberikan kami kesanggupan untuk melewati setiap pergumulan.
Maka terima kasih Tuhan. Sebagaimana Kristus ketika dipaku di kayu salib, ia pun bersuara nyaring. Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah nyawaku kuserahkan. Ini juga mengingat akan firman Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Raja Daud saat itu. Dengan demikian firman Tuhan itu senantiasa dekat dengan setiap orang yang bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan mengundang kami dalam sakramen perjamuan kudus hari Jumat tanggal 2 April 2021. Perjamuan kudus Jumat Agung, kami boleh kembali mengenang, menghayati sengsara dan kematian Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Engkau memampukan kami, melayakkan kami untuk dapat masuk dalam undangan-Mu dalam perjamuan kudus nanti. Hingga nama Tuhan dimuliakan, hidup kami pun disegarkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Mohon penyertaan dan berkat-Mu juga. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.